Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Yes di seluruh Indonesia, kita jumpa lagi di acara favorit kalian, Podcast Yes, Petani Muda Program Yes. Baik Sobat Yes seluruh Indonesia, saat ini kita kedatangan tamu spesial yaitu Siti Aisyah Novitri. Halo, selamat datang. Halo Mbak Wisda. Coba disapa dulu dong Sobat Yes di seluruh Indonesia. Kita manggilnya Sobat Yes ya untuk audiens kita ya. Disapa dulu dong Sobat Yes-nya. Halo Sobat Yes di seluruh Indonesia. Kenalin dong, aku siapa gitu. Oke, nama saya Aisyah dan di sini saya sebagai Young Ambassador Agriculture 2024. Sobat Yes pasti penasaran dong apa saja nih yang bakal kita obrolin bersama Aisyah selama 30 menit ke depan. Oke, tonton videonya sampai akhir ya. Oke, Aisyah. Aisyah ini kan terpilih menjadi Young Ambassador Agriculture tahun 2024 ya. Kalau boleh tahu nih, apa sih momen aha yang menyebabkan Aisyah itu termotivasi gitu untuk berwirausaha di bidang pertanian atau memulai usaha di bidang pertanian? Boleh diceritain dong sama Sobat Yes. Oke, jadi ini sekalian cerita mungkin ya, behind the scene kenapa sih akhirnya aku terjun di pertanian. Jadi aku sendiri sebetulnya nggak ada background di dunia pertanian. Emang tadinya lulusan apa? Lulusan sastra. Sastra, sastra Indonesia atau Inggris atau Jepang? Sastra Inggris. Oh sastra Inggris, oke. Ya, jadi terus? gak ada hubungannya sama sekali. Cuman kebetulan aku itu sangat passionate di isu lingkungan. Oke. Ya, jadi karena itu aku mulai bekerja. Awalnya itu bekerja di dunia lingkungan dan di sektornya itu persampahan. Nah dari persampahan itu aku lihat, oh ternyata lebih dari 50% sampah yang ada di Indonesia itu sampah organik gitu. Tapi sebagian besar dari sampah itu terbuang gitu. Padahal di sisi lain karena keluarga aku juga backgroundnya petani, itu kita kekurangan pupuk gitu. Jadi kenapa kita nggak menggunakan sampah organik sebagai pupuk? Jadi dari situ aja sih aha momennya gitu. Jadi ingin awalnya sebetulnya ingin menyelesaikan masalah sampah, tapi ternyata ini juga bisa menyelesaikan masalah pertanian gitu. Karena malah justru cari cuannya di bidang pertanian ya di situ ya. Nah, betul. Berarti kalau berawal dari isu lingkungan tadi, kemudian Aisyah ini terjun di lingkungan ya, apa sih perusahaan lingkungan atau NGO sih kayak gitu? Semacam NGO. Semacam NGO ya. Dari situ berarti kayak ada pengalaman-pengalaman tersendiri mengenai budidaya dan daur ulang sepertinya ya. Iya, betul. Kemudian membentuk apa tuh? Di sini kan yang terkenal nih Sobat Yes nih ya. Jadi si Aisyah itu punya sebuah usaha yang dinamakan Milva Circular Farm. Betul. Nah itu coba tolong ceritakan ke Sobat Yes, apa sih Milva Circular Farm itu? Karena kan biasanya orang tuh memproduksi sayur kemudian didistribusiin gitu kan. Ini kayaknya lebih poinnya bukan ke situ ya, bukan betul, murni ke produksi deh kayaknya kalau ngeliat dari namanya ya. Nah, boleh tolong diceritain dong sama Sobat Yes? Oke, jadi Milva itu kependekan dari Millennials Farmer. Jadi disingkat Milva, begitu. Terus circular farming itu sendiri adalah sebuah sistem pertanian di mana sumber daya itu tidak terbuang begitu saja, tapi bisa kita olah kembali. Jadi siklusnya itu berputar, siklusnya itu sirkular. Nah, contoh konkretnya mungkin yaitu mengolah sampah-sampah organik baik dari restoran atau dari gudang-gudang pertanian, kami olah menjadi pupuk gitu ya. Jadi ada POC, ada juga kompos padatnya, begitu, dan diolah itu menjadi bahan input untuk budidaya sayuran begitu. Oke, kalau Milva sendiri nih usahanya si Aisyah ya saat ini dia fokusnya berarti hanya ke budidaya, maksudnya kayak ke sirkularnya gitu, memproduksi komposnya kah atau juga memproduksi kayak buah dan sayurnya? Kami di budidaya memproduksi sayuran sekarang. Dan yang kedua itu kita fokus juga ada di edukasi. Begitu. But first of all ya, Milva ini berdiri tahun berapa? Tahun 2023. 2023 berarti udah 1 tahun berjalan ya? Iya. Usia Aisyah berapa? 25 tahun. Berarti Aisyah nih Sobat Yes mendirikan Milva Circular Farm ini di usia 24 tahun ya gak sih? Iya betul. Tuh itu aja udah sangat inspiring banget gak sih buat Sobat Yes di usia 24 tahun aja dia udah berani loh membuka usaha yang notabene gak semua orang punya gitu kan. Ini usaha
produksi daur ulang kan berarti. Nah, balik lagi nih. Untuk budidayanya berarti udah mulai produksi sayur dan buah kan? Betul. Nah, kalau boleh tahu komoditasnya apa nih yang sedang diusahakan di Milva? Oke, untuk sekarang komoditas itu salah satunya itu ada paprika, dan yang kedua itu ada aneka macam selada. Selada, ini bang selada hijau ya? Selada itu ada berbagai macam. Kita ada membudidayakan selada keriting, ada romaine, dan ada juga lolorosa. Oke, jadi itu merah. Semuanya dibudidayakan di Milva? Iya, betul. Oke. Kemudian kalau dari semua komoditas yang Aisyah sebutin tadi itu ada yang jadi produk favorit nggak sih? Itu kan berarti harus dijual juga kan ke masyarakat kan? Nah, itu penjualannya sendiri kemana nih? Kalau untuk sekarang penjualan kita masih di lokal ya, masih dijual ke supplier terdekat. Ada juga beberapa item yang dijual ke restoran, karena kami juga kan mengangkut sampah dari restoran-restoran begitu ya. Jadi maksudnya kayak Milva ini dia distribusiin hasil budidayanya ke restoran, sekalian Pak mana deh sampahnya iya, betul, saya ambil gitu. Tapi khusus yang organik doang ya? Iya, khusus organik aja. Berarti nggak semua restoran bisa menjadi customernya Milva untuk sampahnya maksudnya? Iya, belum. Karena kita sebelum jadi customer itu harus diedukasi dulu. Oh gitu, karena mereka harus memilah dulu dari restonya dipilah dulu yang organik sama anorganiknya. Jadi nanti Milva sisa ambil yang organiknya doang gitu ya. Betul. Sobat Yes penasaran nggak produk dari Milva ini apa sih? Ada dibawa ke sini nggak sih contoh produknya? Ada. Kita ini bawa apa nih? Oke, apa nih? Ini adalah paprika yang kami paprika guys budidayakan sebetulnya dari limbah paprika sendiri. Boleh ya? Iya. Lihat ya. Ini berarti dibudidayakan di Milva ya? Betul. Pakai apa nih? Pakai greenhouse kah atau? Iya, kita nanamnya di greenhouse. Nanamnya di greenhouse. Udah berapa greenhouse yang Milva punya nih? Untuk sekarang itu yang produktif itu ada 1, tapi kalau total greenhouse kita ada 3 sih. Total 3. Satu greenhouse ukurannya berapa emang? Satunya itu 1.500 meter persegian. 500 meter. Dan itu kayak ini tuh perusahaan ya? Milva. Kita bentuk badannya itu koperasi. Oh, bentuk badan koperasi. Oke, berarti letaknya di Bandung sebelah mana nih? Bandung Barat di Cisarua. Cisarua, guys, coba ya yang kalian nanti kalau ke Bandung jangan cuma datang ke kota-kotanya doang, foto-foto doang ya. Ke mana Asia Afrika, ke Aljabar tuh yang lagi baru kan, yang lagi ngehits banget tuh kan. Tapi kalian datang ke Cisarua di Bandung Barat, coba datang ke Milva Circular Farm karena ini aja hasil produksi anak-anak muda aja bisa sebagus ini gitu loh. Ya, betul. Ya gak sih? Ini nih harga jualnya berapa sih per kilo kalau misalnya ngejual ke? Oh ya, mungkin rata-rata ya, karena kan kalau untuk harga itu biasanya berfluktuasi. Kalau misalnya untuk harga rata-rata sih ada di 45.000 per kilo. 45.000 per kilo dan itu pasti laku ya? Ya. Berarti Milva ini untuk budidayanya sendiri, sayurannya ini udah punya off taker kah? Kita ke supplier khusus itu ya. Oh, berarti kayak udah ada kerja sama kontrak gitu ya? Ya, begitu. Ada juga beberapa yang ke restoran, tapi mungkin kalau ke restoran itu karena karena langsung ke restoran, jadi dari jumlah besarannya itu belum terlalu besar gitu kalau misalnya ke restoran-restoran gitu. Oke, untuk distribusinya sendiri ini pasti tiap panen dong, berarti nggak tiap hari distribusi ya? Ya. Kalau untuk pengambilan sampahnya sendiri? Nah, untuk pengambilan sampahnya itu sendiri itu seminggu 2 kali biasanya. Kami juga kerjasama dengan beberapa partner yang mengangkut sampah. Seperti ada beberapa startup juga, startup yang pengelolaan sampah. Namanya itu Ngadaur. Itu kita kerjasama sama mereka untuk mengolah sampahnya. Atau ya itu punya swasta. Oke. Kita kerja bareng-bareng lah gitu. Atau dia kayak perusahaan gitu sih, atau memang komunitas anak-anak yang kayak Pandawa gitu loh? Ya, ya awalnya memang kita bergeraknya komunitas. Milva pun awalnya komunitas gitu. Jadi tapi kita ingin menjadikan ini usaha gitu supaya cuan dan supaya berkelanjutan juga gitu. Tapi untung nggak sih dengan sirkular ini, model sirkular ini sangat menguntungkan ya? Iya, karena kita kan untuk pupuk bisa menghemat, meskipun kita belum full organik ya, terus juga dari sampahnya itu kan
biasanya kan kalau ngangkut itu apa ya, yang besar itu di biaya pengiriman ya. Iya. Kalau ngangkut sampah gitu ya. Nah itu apalagi bensin naik kan. Iya betul. Nah itu kita sistemnya itu kita sama restoran-restoran itu mereka harus bayar ke kita. Oh jadi untuk ongkirnya itu ditanggung oleh restonya. Iya betul. Oke, berarti setidaknya kayak fee kebersihan lah ya dari restonya. Betul. Cuman apa nih advantage yang kalian tawarkan ke resto itu supaya mereka mau memberikan sampah organik mereka ke Milva gitu? Ya, pertama itu dari tentu sampah mereka beres ya, karena sebagian besar sampah mereka itu organik dan di Bandung itu sebetulnya dari segi regulasi sampah organik itu dilarang untuk masuk ke TPA. Oh sudah ada ya kalau di Bandung? Betul. Kalau Jakarta gimana? Ya jadi dilarang masuk ke TPA, jadi sehingga mereka harus mengelola sampahnya sendiri. Tapi karena mungkin kalau sendiri susah, jadi mereka bisa menggunakan pihak ketiga. Jadi Milva ini menawarkan diri, kami pihak ketiganya loh Bu. Iya gitu. betul. Kami mempermudah hidup Anda gitu kan. Iya betul. Satu itu, terus yang kedua kita juga memberikan laporan sustainability ke restoran-restoran tersebut gitu. Jadi kita tiap bulan melaporkan berapa sampah yang mereka kelola gitu. Jadi secara tidak langsung itu meningkatkan citra atau brand dari F&B tersebut gitu, karena F&B tersebut sudah mengolah sampahnya secara berkelanjutan gitu, nggak dibuang ke TPA. Jadi memang bisa menjadi nama baik dari resto tersebut ya, kayak mereka punya kebanggaan, kami sudah tersertifikasi loh, kami bekerja sama dengan Milva, sampah organik kami daur ulang lagi. Betul. Gitu kan, nggak kami campur, nggak kami buang, nggak Oke, baik. Kalau boleh di-spill dong sama Sobat Yes nih, keuntungan dari daur ulang sampah organik tuh berapa sih? Rate in a month lah ya. Oh iya, mungkin kalau misalnya dari pengelolaan sampah organik itu sebetulnya itu agak kurang ya, karena kan memang tadi ya meskipun udah ditanggung oleh restonya, F&B-nya, tetap ada beberapa biaya yang besar yang harus dikeluarkan. Wow, backsoundnya oke banget guys episode kita kali ini dengan sabda alam ya dari tadi gemuruh langit nggak apa-apa, tapi kali ini berarti ini kita cocok lah ya, kita ngebahas daur ulang, jadi kita membuat bumi tidak marah gitu ya. Jangan marah bumi, kita sedang memperbaiki nih. Betul. Iya, jadi justru keuntungannya itu dari budidaya sayurnya, karena sekarang kan kebanyakan mungkin kayak tempat-tempat pengelolaan sampah mereka hanya fokus di pengelolaan sampahnya aja, dan itu sebetulnya jarang, mereka sulit lah untuk bertahan gitu, kayak petugas sampah, pengepul dari ekonomi mungkin ada yang berhasil, tapi ada juga yang masih kurang, banyak juga TPS 3R yang terbengkalai gitu. Nah justru kita itu berinovasi, persampahan ini tuh harus digabungkan dengan pertanian, karena pertanian yang bisa memberikan kita cuannya begitu. Oh I see, jadi memang tadi berarti per month berapa untuk keuntungan dari POC sendiri? Oh, kita jualannya ini sayurannya, karena kalau POC-nya kita pakai sendiri. Iya, pakai sendiri gitu. I see. Berarti kelebihan dari budidaya Milva itu adalah kami menggunakan pupuk organik di sini gitu. Betul. Yang tidak bisa diberikan oleh mungkin kayak farm yang lain ya. Iya, betul. Oh, jadi itu salah satu keunggulan Milva ya. Iya. Nah, balik lagi nih ke YAA. Iya. Yang ambassador agriculture guys, kalau kalian nggak tahu. Jadi yang Aisyah tonjolkan atau yang Aisyah banggakan pada saat menjadi yang ambassador kemarin adalah Milvanya. Iya betul. Oke, di Milva itu sebagai apa nih berarti? Produk ininya kah? Produk sayurannya kah? Ya, produk sayurannya. Yang menjadi andalannya Aisyah kemarin waktu dan juga sistemnya itu, karena cara kita memproduksi produk ini tuh berbeda dengan cara orang lain memproduksi ini gitu. Kita memproduksi ini dari sampah loh gitu. Dari udah mah di greenhouse ya gitu. Kan. Pupuknya pakai organik pula gitu kan. Itu literally 100% POC ya. Oh enggak, kita masih pakai ada kimia juga. Mix lah ya. Ya mix gitu, tapi bertransisi gitu dari jadi enggak full kimia semua gitu. Oke, Sobat Yes, kalau misalnya saya nih bilang ke Sobat Yes, apa yang pertama kali kamu pikirkan tentang pertanian?
Biasanya Sobat Yes itu kan akan memikirkan tentang sawah, cangkul, lumpur gitu kan ya, kotor gitu tanah. Tapi ternyata tidak dengan Milva Circular Farm. Jadi Aisyah ini bisa membuat pertanian itu terlihat menjadi keren dan modern gitu. Contohnya sih bisa kita lihat mereka tuh sangat aktif berseliweran di Instagram, konten-kontennya itu kok bisa sih gitu. Konten-konten Instagram tuh kalau boleh sekalian dikasih tahu nih sama Sobat Yes ya. Apa sih nama sosial media yang si Milva punya nih? Oke, nama media sosialnya @milvacircular pakai huruf C. Circular berarti. Ya, betul. Milva Circular berarti nggak ada underscore-nya, nggak ada dotnya. Enggak ada. Mungkin nanti bisa dilihat di bawah sini. Oke, followersnya udah banyak dan konten-kontennya. Nah, ide untuk membuat konten-konten itu sendiri berangkatnya dari mana? Tentu dari kegiatan kita sehari-hari juga sih, operasional di kebun, di lapangan begitu. Dan selain di Instagram, sebetulnya kita juga aktif di LinkedIn begitu. Oh, LinkedIn juga. Kalau misalnya ada nggak sih sering live juga nggak buat kasih giveaway gitu? Giveaway apa ya kalau circular? Pupuk nih kirim gitu. Iya, untuk live belum sih, paling live diskusi-diskusi aja gitu. Oh, jadi kayak ngasih-ngasih trip and trick gitu betul. kan? Gimana cara bertani atau mungkin gimana cara bikin pupuk gitu pernah nggak sih? Iya, pernah suka. Pernah ya? Sama komunitas-komunitas anak muda lagi biasanya. Oh, I see. Oh iya nih, by the way ngomong tentang komunitas nih, tadi kan Aisyah bilang kalau Milva itu sebenarnya berangkat dari komunitas. Iya, betul. Ya berarti berapa member komunitas awal itu? Oke, untuk followers ya, karena kan emang awalnya itu kita dari followers yang itu ada 40.000 untuk followers. Wih, banyak juga ya. Itu kita konten edukasi pertanian aja gitu. Nah dari situ kita kayaknya nggak cukup deh kalau konten doang gitu ya. Jadi petani konten dong kalau kayak gitu kan. Jadi makanya kita tahun 2023 itu mulai terjun di lapangan, bikin usaha yang lebih serius gitu, dijadiin koperasi Milva. Gitu. Oh oke, mendirikan koperasi Milva dan anggotanya sekarang pengurusnya? Sekarang total ada 10. Dan semuanya seusia Aisyah semua? Ada yang tua juga, tapi ada juga yang muda-muda. Tapi 50% senior lah ya, bukan tua. Kalau tua kayaknya kita keriput banget gitu ngebayanginnya. Oh, I see. Oke, udah 10 dan kalau anggota koperasinya berarti? Itu anggota koperasinya sih emang baru 10 juga sih. Oh, karena memang baru ya, dari 2023 kemarin ya. Iya, betul. Tapi kalau misalnya baru berjalan 1 tahun dan sudah punya 3 greenhouse ya tadi ya bilang, sudah per greenhouse-nya tuh ukurannya 500 meter persegi. Ada yang 500 meter persegi, ada yang 200 meter persegi. Itu udah keren banget sih menurut aku ya. Dan itu semuanya kayak ini nih. Oh ya, tadi kan kita mau nanya cuannya, keuntungan kalau dari pupuk ya, dari POC ya. Kalau dari produksi budidayanya sendiri, itu keuntungannya bisa berapa tuh per bulan? Yang paling tinggi deh. Oke, itu bisa nyampe 25 jutaan lah. Wow, ini bisa di zoom in, zoom out nggak? Wow, keren banget 25 juta sebulan ya. Hanya dari sayuran ya? Iya. Dan nggak perlu kotor-kotoran ya? Kotor-kotoran mungkin perlu, tapi nggak kotor-kotor banget sih kalau nggak di lumpur greenhouse juga kan? Iya, Kalau greenhouse kan maksudnya kayak udah bersih juga gitu, nggak kayak kalau kita ke sawah kan? Iya. Dan panasnya juga nggak kena sinar matahari langsung juga kan? Iya, betul. Nggak kehujanan juga kan? Nggak. itu sih yang bikin keren banget pertanian dari Milva ini menjadi salah satu titik beda ya, yang menjadi titik beda dari pertanian-pertanian yang lain gitu. Nah, lanjut nih, sebagai yang Ambassador agriculture nih, Aisyah sendiri kira-kira apa sih yang akan dilakukan ke depan? Gitu. Ya maksimal setahun ke depan nih, kan nanti pasti tahun depan juga akan ada lagi ya 2025 nih insya Allah nih. Program apa yang akan Aisyah lakukan nih untuk meresonansi program Kementan atau pertanian di Indonesia? Kalau misalnya sedikit promo boleh? Boleh dong. Jadi untuk program yang akan dilakukan itu, kalau sekarang kan ini ya budidayanya paprika. Paprika juga bagus karena dia itu vitamin C-nya itu lebih tinggi dari jeruk. Really? Iya. Tapi dia pedas juga? Enggak, dia manis. Oh, nggak pedas ya? Enggak pedas. Siapa bilang paprika pedas ya? Dia bau pedas tapi dia nggak pedas gitu. Lebih ke manis sebetulnya. Nah, untuk program selanjutnya sebetulnya aku tuh sekarang lagi ingin eksplor tanaman-tanaman lokal. Contohnya? Tanaman lokal.
Contohnya itu ada lalap-lalapan kayak pegagan, poh-pohan. Iya. Kalau Itu poh-pohan enak banget loh. Iya betul. Kalau tanaman pangannya mungkin kayak ada sorghum, ada jagung ketan gitu. Nah itu kan jarang terekspos ya, begitu ya. Dan sebetulnya dari segi pemasaran pun itu masih kurang sih sebetulnya. Peminatnya masih kurang gitu ya. Tapi sebetulnya dari segi kesehatan itu mereka bagus. Berkhasiat banget ya, gitu. Berkhasiat banget gitu. Jadi aku akan eksplor tanaman pangan lokal ini gitu. Dan kebetulan udah bakal kerjasama juga sama Kemenkes, sama ada beberapa organisasi dari luar negeri juga. Itu saat ini sudah dilakukan? Akan dilakukan. Oh, akan dilakukan. Ya, Okay. gitu. Jadi dan sekarang itu kami akan untuk meresonansinya itu kami akan membuat program namanya itu Lalap Heroes. Lalap Heroes, oke. Maksudnya kayak pahlawan lalapan gitu Iya, gak sih? betul gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya mau daftar ikutan Lalap Heroes itu boleh nanti kunjungin aja Instagramnya, di situ ada pendaftarannya. Itu Instagramnya Lalap Heroes juga nama Instagramnya atau di Milva? Di Milva. Oh, di Milva. Dulu, ya. Nanti kegiatannya apa si Lalap Heroes ini? Ya, nanti kegiatannya kita akan membuat kebun komunal lalap, kebun tanaman-tanaman pangan lokal lalap itu, dan kita juga mereka juga akan dapat pelatihan, dapat bimbingan. Wah, gitu. Oke, untuk kebunnya sendiri nanti mereka akan menggunakan lahan mereka sendiri atau memang sudah disediakan dari Milva? Untuk kebun komunalnya kita bekerja sama dengan yayasan lokal untuk pengelolaan lahan wakaf, karena itu kebun komunal begitu ya. Jadi memanfaatkan lahan-lahan tidur gitu ya. Dan ada juga beberapa tanaman-tanaman yang tidak memerlukan lahan yang luas. Jadi kita nanti akan menyediakan sistem penanamannya tersendiri lah, semacam urban farming begitu. Gimana kalau seandainya pendaftarnya itu ada yang di luar Jawa gitu? Oke. Dari luar Jawa boleh daftar, tapi kami mungkin hanya menyediakan transport lokal sih. Tapi kita sangat welcome banget gitu kalau misalnya ada dari luar yang daftar. Justru seneng kan, maksudnya kayak wah ini programnya bisa sampai Papua nih betul, misalnya gitu kan, atau Bangka Belitung gitu kan. Mungkin nanti bisa juga ikutan yang kegiatan daringnya. Oh ada juga ya. Betul. Maksud aku kan gini, tadi kan Aisyah menyebutkan ada beberapa komoditas yang memang tidak memerlukan lahan yang luas. Berarti kan bisa ditanam di pekarangan rumah mungkin. Betul. Gitu. Jadi kayak mereka dapat ilmunya dulu nih, kemudian mereka bisa aplikasi di tempat mereka masing-masing gitu kan. Oke. It's great to know you. Oke, Sobat Yes, kita masih ada satu pertanyaan lagi nih buat yang kalian yang kepo nih sama Aisyah nih. Kira-kira di tempat domisili Aisyah tuh ada nggak sih teman-teman seusia Aisyah gitu yang masih belum tertarik untuk mencari cuan di bidang pertanian? Seberapa banyak sih? Atau mungkin kayak udah banyak kok. Kak ngelihat dari aku kayaknya aku sukses banget di sini, kayaknya banyak yang pengen gitu, enggak? Uniknya sih kalau anak-anak di daerah di kampungku itu cukup tertarik ke dunia pertanian. Begitu. Jadi mereka justru kurang memperhatikan pendidikan karena mereka mikirnya buat apa sekolah, karena kan dari tani aja gede iya kok, betul gitu. Dari bertani juga udah cuan gitu. Sebenarnya target program Kementan sudah bisa ya meraih target ya. Cuman kalau mereka nggak mau sekolah gara-gara terjun di bidang pertanian itu kok ada beban moral tersendiri ya bagi saya selaku pegawai Kementerian Pertanian gitu. Apalagi kita di bawah Pusdiktan, berarti PR-nya Aisyah adalah ini kalau rasanya nggak punya PR lagi deh ya. Kayak teman-teman dia semuanya udah pengen bertani gitu. Cuman kayak mungkin gimana caranya untuk mau sekolah lebih tinggi aja kali ya. Betul. Mungkin lebih ke gimana caranya bisa sekolah lebih tinggi. Karena sekarang itu kita mungkin bisa dibilang ada di zona nyaman. Karena mungkin harga kayak paprika itu selalu stabil begitu ya. Dan pendapatannya juga cukup sejahtera lah gitu ya di kampung saya begitu, alhamdulillahnya. Bagus ya, alhamdulillah. Cuman mungkin tapi kita kan harus berinovasi ya, karena kalau misalnya kita tidak berinovasi, kalau misalnya ada produk paprika nih misalnya impor dari luar negeri gitu, kualitasnya kalah gitu ya, dari harga kita kalah itu kita bisa bisa turun banget gitu ya. Ya bisa kalah juga di persaingan usaha ya. Iya betul, apalagi sekarang kan ada krisis iklim gitu ya, tantangannya itu makin sulit juga. Dan
itu kita perlu berinovasi, dan kemampuan berinovasi itu bisa kita dapatkan dari pendidikan. Oke, masuk banget nih, pinter banget nih, cakep banget masuknya tuh teman-teman Aisyah dengerin. Oke ya, pertanian emang cuan guys, tapi ternyata pendidikan juga cukup penting ya. Oke, it's good to know you ya Aisyah. Terima kasih banyak sudah hadir di podcast Yes kali ini. Cerita dari Aisyah ini benar-benar sangat menginspirasi teman-teman ya, teman sobat Yes tentunya gitu. Dan kalau boleh tahu apa sih harapan Aisyah ke depannya tentang menjadi YAA dan juga harapan Aisyah untuk Milva Circular Farm sendiri? Oke, harapan aku bisa meresonansi teman-teman lainnya, bukan hanya di kampung aku, tapi di seluruh Indonesia kalau bisa, atau bahkan luar negeri. Ya dong, pasti dong. Udah pernah berangkat ke US kan? Ya itu juga, berarti channel luar negerinya udah ada nih guys dia. Ya betul, dan kebetulan pernah juga sih bikin project pendidikan pertanian, edukasi petani. Itu bareng teman-teman dari Myanmar, dari Vietnam gitu. Jadi aku harapannya sih pengen meresonansi pertanian kepada anak-anak muda, bukan hanya di Indonesia tapi juga mengglobal begitu. Oke, mendunia lah ya gitu. Begitu. Persiapan sebagai Indonesia menjadi lumbung pangan dunia di 2045 kan ya. Oke, Aisyah terima kasih banyak atas kehadirannya di sini. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya di sesi podcastnya selanjutnya ya. Oke, Sobat Yes di seluruh Indonesia, itulah tadi bincang-bincang kita bersama Siti Aisyah Novitri, seorang Young Ambassador Agriculture 2024 yang berasal dari Bandung, Jawa Barat. Sobat Yes di seluruh Indonesia, kita tahu bahwasanya masa depan pertanian ada di tangan kita. Untuk itu, sebagai seorang pemuda, jangan pernah berhenti untuk berinovasi dan bereksplorasi demi kemajuan pertanian Indonesia. Sekian dulu acara podcast Yes Petani Muda program Yes episode kali ini. Kita jumpa lagi di sesi selanjutnya. Pertanian hebat, Indonesia kuat. Program Yes, inklusif, kolaboratif, konstruktif. Bye-bye!